Halo semua, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham ya teman-teman ya. Tapi sebelum lebih lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi ya. Jadi silakan nantinya untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke ya, kita mulai dari indeks ya. Indeks hari ini kembali melanjutkan kenaikan 0,38% ke level 6658 ya. Hari ini juga masih terjadi inflow dari asing ya, 1 triliun lebih. Jadi itu indikasi yang menarik ya untuk indeks teman-teman ya. Indeks kembali mencoba untuk break ke all time high-nya teman-teman, tapi belum mampu. Dan seperti analisa kita sebelumnya teman-teman ya, indeks masih ada peluang untuk breakout, tapi ada peluang juga untuk konsolidasi dulu. Konsolidasi setidaknya tidak akan jebol dari sini teman-teman ya, 6446 ya. Kalau masih bertahan di atas ini harusnya indeks kalau koreksi pun masih wajar teman-teman, masih wajar. Dan menurut saya pun masih sama ya, analisa saya pun masih sama, indeks masih akan bullish teman-teman, masih akan bullish. Jadi kalau indeks koreksi dulu ya, itu bisa menjadi peluang untuk re-entry saham-saham yang masih bagus teman-teman ya. Oke, itu saja untuk pembahasan indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham ERA. Nah, saham ERA sendiri ya udah pernah kita bahas sebelumnya teman-teman ya, udah pernah kita bahas. Nah, di sini kita udah pernah buat trading plan-nya waktu dia break ini ya, di break waktu dia break ascending triangle-nya ini kita buat trading plan-nya dan masih oke teman-teman ya, masih oke. Dia konsolidasi sebentar, konsolidasi volume, kemudian hari ini kembali menunjukkan kenaikan dengan volume ini. Menurut saya ERA ini masih cukup menarik teman-teman, masih cukup menarik. Fundamentalnya pun masih oke. Jadi ada potensi ini ERA ini akan ke target TP kita di 725 teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah buy di harga sebelumnya itu selamat teman-teman ya. Atau mungkin ada teman-teman yang dapat average yang lebih menarik ya, tinggal hold aja teman-teman ya, tinggal pakai yang apa namanya trailing stop teman-teman ya. Oke ya, dari segi price volume pun ERA ini masih sangat menarik teman-teman ya. Volumenya hari ini cukup signifikan ya. Jadi masih layak untuk teman-teman keep untuk ERA ini. Oke, itu saja untuk ERA. Kemudian yang berikutnya adalah saham batubara Indi. Nah, Indika Energi ini juga salah satu saham yang masih saya hold teman-temannya, masih trennya masih belum patah teman-temannya, masih konsolidasi, tapi konsolidasi wajar teman-temannya, konsolidasi wajar. Jadi teman-teman yang udah bayar sebelumnya nih tinggal pakai trailing stop ya. Nah, buat teman-teman yang misalnya udah bayar dari bawah sini, teman-teman bisa set trailing stopnya di bawah 2000 ya. Nah, misalnya teman-teman yang bayar di daerah sini ya, daerah 2000 sampai 2100-an, teman-teman bisa set trailing stopnya di bawah 2200 ya. Itu tergantung posisi teman-teman masing-masing. Nah, misalnya teman-teman ada yang mau buy dari harga sekarang ya, misalnya ada teman-teman yang mau buy dari harga sekarang, nah, teman-teman bisa buy-nya cicil-cicil dulu. Stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah 2200, misalnya di 2180 atau di 2170. Dan saya lihat 2200 pun apa namanya bidnya tiap hari cukup tebal ya untuk Indika Energi ini. Jadi saham batubara menurut saya masih oke teman-teman ya, masih sangat menarik. Apalagi window dressing pun belum sampai ke window dressing ya. Sekarang masih bulan Oktober, masih ada bulan November baru kemudian Desember. Jadi saham-saham batubara masih sangat menarik ya. Komoditi super cycle itu masih sangat memungkinkan ya teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk saham Indi. Kemudian yang berikutnya ada saham ADI. Saham konstruksi juga masih oke teman-teman, masih oke, masih cukup menarik. Nah, sebelumnya watchlist kita adalah Wika teman-teman. Sebelumnya watchlist kita ada Wika, ada Waskita. Dan sebenarnya saham-saham konstruksi itu sama teman-teman, sama kalau bergerak ya barengan. Jarang ada yang, paling kalau telat ya
telat-telat dikit aja teman-teman ya, nggak ada yang naik, ada yang turun, nggak ada yang begitu teman-teman ya di saham konstruksi BUMN. Oke, sekarang kita bahas ADI ya. ADI ini cukup menarik teman-teman, masih menarik dan sekarang sedang berada di resistnya teman-teman. Ada resistnya, masih mencoba untuk di breakout teman-teman ya, dimana kalau resistnya di 1200 nanti mampu di break oleh ADI ini ya, apalagi break dengan volume, maka ADI ini berpeluang melanjutkan kenaikan hingga ke high-nya ini sebelumnya teman-teman ya, sekitaran 2000. Jadi menurut saya ADI ini masih cukup menarik teman-teman ya, buat teman-teman yang udah buy dari bawah ya. Ini masih layak untuk di hold ya. Nah, misalnya teman-teman belum buy saham ADI ya, masih belum buy saham ADI, bisa nanti manfaatkan buy on breakout jika nantinya ADI ini memang mampu break dari 1200 ya. Atau ya teman-teman kalau dia terkoreksi terlebih dahulu, bisa cicil-cicil ya, bisa cicil-cicil ADI ini ketika dia mendekati MA 200-nya dengan stop loss, teman-teman bisa set di bawah 1060 ya. Misalnya teman-teman set stop loss di 1040 atau 1030 ya untuk ADI ini. Ini menurut saya masih oke, dan ada pattern lanjutan yang itu cup and handle ya. Di sini ada cup-nya, kemudian di sini di situ ada handle-nya, di sini ada cup-nya teman-teman ya. Jika nantinya ini mampu di break ke atas, maka potensinya akan sangat menarik ya. Begitu juga saham-saham konstruksi lainnya juga menarik teman-teman ya. Nah, yang paling saya suka itu ini Wika sama ADI teman-teman ya, sama PTPP juga saya suka. Nah, itu saja untuk saham ADI. Menurut saya ini masih sangat oke ya, masih sangat oke. Kemudian yang berikutnya adalah saham Harum. Harum ini sempat kita mention minggu lalu ya teman-teman ya, Harum ini masih jalan teman-teman ya, masih ada floating profit. Teman-teman bisa set trailing stop jika nantinya Harum ini turun teman-teman ya. Nah, dari segi price volume pun Harum ini sebenarnya masih cukup oke ya teman-teman. Di sini konsolidasi volumenya nggak begitu signifikan. Kemudian hari ini naik volumenya lumayan teman-teman. Jadi masih bisa di keep ya untuk Harum ini teman-teman ya. Teman-teman bisa set trailing stopnya, apalagi teman-teman yang udah bayar di sini, teman-teman bisa set trailing stop aja teman-teman ya untuk saham Harum ini. Jadi menurut saya sih Harum ini masih oke ya, masih sangat menarik teman-teman untuk di keep. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, harusnya sudah cukup tinggi teman-teman ya, harusnya sudah cukup tinggi. Lebih baik teman-teman cari saham lain seperti Antam ya. Antam itu baru breakout hari ini teman-teman ya, breakout. Antam itu sudah saya bahas kemarin, jadi teman-teman bisa tonton video saya kemarin ya. Oke, itu saja untuk saham Harum. Kemudian yang berikutnya ada saham Soci. Nah, Soci ini saham pelayaran teman-teman, pelayaran, saham kapal lah istilahnya. Saham kapal ini menurut saya cukup menarik ya teman-teman, cukup menarik, dimana kalau kita lihat dari segi chart ya, chart pattern, di sini Soci membuat sebuah base ya, kemudian di sini sudah ada volume yang meningkat teman-teman ya. Di sini kan kita lihat sebelumnya volumenya sangat tipis-tipis teman-teman ya, dan di sini sudah ada volume yang meningkat, kemudian ini di breakout ya, base-nya ini sudah di breakout, volumenya meningkat teman-teman ya, dan hari ini koreksi dengan volume yang menipis. Jadi ini adalah tanda-tanda akan adanya reversal trend teman-teman. Jadi ini awal tanda-tanda reversal trend teman-teman. Jadi menurut saya Soci ini cukup oke ya, cukup menarik buat teman-teman buy ya. Misalnya teman-teman buy harga sekarang ya, atau teman-teman karena ini sahamnya masih dalam fase retest ya, teman-teman bisa cicil-cicil dulu ya, di 212 teman-teman bisa set stop lossnya di bawah 200 teman-teman, itu risknya moderat ya. Misalnya teman-teman set di 196, itu risknya hampir 8%. Jadi menurut saya strategi yang buy yang menarik menurut saya untuk saat ini masih cicil-cicil dulu teman-teman, jangan langsung di HK di harga sekarang, dicicil-cicil dulu teman-teman ya, cicil-cicil dulu.
Nah, untuk rewardnya teman-teman bisa set di sini, di hanya ini yang pertama di 17%. Ada risk to reward ratio ini masih oke ya, masih 1/2 untuk risk to reward ratio. Nah, nantinya jika ini mampu di breakout, resistnya di 250 ini mampu di break ke atas ya, mampu di breakout, maka target berikutnya teman-teman bisa set di sekitar 300-an. Jadi masih ada peluang yang cukup menarik ya dari saham Soci ini teman-teman ya. Masih ada peluang yang cukup menarik, jadi teman-teman bisa perhatikan saham ini teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau pakai lamsam, strategi lamsam ya, karena risknya cukup tinggi, disesuaikan dengan lot sizingnya teman-teman ya. Oke ya, plannya sudah ada, tinggal teman-teman eksekusi pakai money management teman-teman ya. Oke, itu saja untuk Soci. Kemudian yang terakhir ada saham BRIS. Bank Syariah Indonesia. BRIS hari ini mengalami kenaikan hampir 6% ya ke level 2250. Nah, BRIS sudah pernah kita bahas sebelumnya teman-teman ya. Kita udah buat ke trading plan. Memang pas kita buat trading plan masih sideways dulu sebentar, baru hari ini menunjukkan kenaikan. Nah, sini kan kita sarankan untuk cicil ya. Nah, Soci itu sama seperti ini teman-teman ya. Sini kan pernah kita sarankan cicil-cicil dulu ya, waktu dia retest ke bawah. Pas dia breakout di sini kita sarankan cicil-cicil dulu, karena ini baru-baru reversal trend, jadi ada kemungkinan ini akan dijebol ya. Makanya dicicil-cicil dulu, dijebol dulu kemudian menunjukkan kenaikan. Nah, hari ini BRIS kembali mengalami kenaikan dan volumenya pun naik lagi ya dari sebelumnya. Dari sebelumnya ini konsolidasi dengan volume tipis-tipis, kemudian hari ini naik dengan volume yang meningkat. Jadi ini BRIS masih menarik teman-teman, masih cukup layak untuk di hold ya, masih cukup layak untuk di hold dengan target kenaikan yang pertama itu ke 2.500-an. Setidaknya BRIS menurut saya akan menguji MA200 terlebih dahulu ya, di sekitar 2.400 atau 2.360. Jika MA200 ini mampu di break ke atas, maka potensinya 2.500 untuk BRIS ya. Jadi BRIS ini menurut saya masih cukup layak ya untuk teman-teman hold teman-teman. Nah, buat teman-teman yang misalnya baru tertarik dengan entry di saham BRIS ya, menurut saya strategi yang terbaik untuk saat ini teman-teman bisa masuk beberapa lot dulu ya, kalau memang teman-teman masih menarik. Jangan masuk dengan lot terlalu banyak, karena ini risknya sekarang itu sangat tinggi teman-teman ya. Kalau teman-teman pasang stop loss di bawah 2000 itu risknya hampir 15%. Jadi untuk apa teman-teman entry di saham yang risknya sudah 15% dengan reward yang sudah sangat kecil ya. Jadi itulah ya. Jadi kalau masih ada kemungkinan naik ya, naiknya jangan loadnya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Load sizing lah intinya, money management lah diatur teman-teman ya. Itulah intinya teman-teman ya. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.